لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan untuk kita semua sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Insyaallah hari ini kita akan berbeda dengan pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin yang tentang pembatal puasa. Ya. Sekarang pembatal wudu. Wudu ini penting kita perlu ketahui karena wudu ini setiap hari kita melaksanakannya, sehari makan dan kita harus mengetahui hal-hal saja yang membatalkan wudu. Kemarin cuma satu yang ketinggalan tentang bekam saat puasa. Itu ada ketinggalan saya. Jadi bekam saat puasa hukumnya adalah boleh. Iya, ambil darah. Bekam yang bekam saat puasa hukumnya adalah makruh. Makruh artinya dia tidak batal. Tidak batal. Dia cuma makruh. Dan itu makruhnya jika dia dengan bekam itu badannya lemes. Ya, pertama lemes nih, karena dia puasa belum makan. Kemudian kita bekam misalnya gitu. Nah, maka itu makruh di situ. Tapi kalau misalnya dia badannya kuat memang badannya setelah dibekam dia masih kuat-kuat saja, maka hilang kemakruhan, artinya ubah gitu. Ya, contohnya saya bekam jam 7 pagi, dengan bekam itu nggak mempengaruhi kekuatan tubuh saya, jadi masih stabil tubuh saya dengan bekam itu. Artinya di situ tadi ubah, nggak ada makruh di situ. Yang makruh jika dia dengan bahan itu dia perubahan, artinya badannya langsung lemes. Oke, jadi hukum fikih ini mencakup luar biasa. Islam itu mengajarkan tentang tata cara apa? Contohnya, tahu ada orang beser, ya kakek-kakek misalnya, beser dia bisa nggak bisa nahan kencing ya. Jadi air kencingnya keluar terus. Itu kira-kira gimana tuh bunyinya itu? Yang habis wudhu terus keluar lagi. Kan kalau kencing batal kan? Terus gimana kira-kira? Bahasa penyakit atau gimana? Iya, penyakit kan? Nah, hukum beser dalam ilmu fikih juga dibahas tentang itu. Jadi kalau misalnya orang beser nih, orang tua beser ya, dia kencing, punya penyakit namanya penyakit. Faktor penyakit atau orang tua? Ada anjang-anjangan, anjang-anjangan. Jadi nggak ada remnya itu. Nah, itu nanti hukum begini. Jadi kakek-kakek beser, kencing mulut, ada syaratnya ya kalau mau sholat. Syarat pertama dia membersihkan farjnya dulu, dia membersihkan kelaminnya dulu. Ya, kemudian bersihkan juga tuh celananya yang kayak kencing. Dan itu kan besernya cuma tetes ya, nggak mungkin. Kalau kita kencing namanya kalau kita kalau beser itu satu tetes tiga tetes gitu. Nah, maka tadi pertama dia membersihkan farjnya, membersihkan kelaminnya, kemudian membersihkan celananya terkena najis itu. Dan kedua wudu, tiga wudu. Nah, habis wudu dia nggak boleh ngobrol, dia langsung sholat. Jadi habis wudu langsung sholat, nggak boleh ngobrol dulu. Nggak ada jeda buat yang lain, nggak boleh cetak dulu, minum kopi dulu, merokok dulu. Merokok itu merokok membatalkan wudu ya. Ya habis wudu kita merokok nggak membatalkan. Nggak batal. Kalau mau sholat, tapi lebih baiknya cuci wudu lagi dengan siwak kan. Nah, itu gitu. Habis wudu langsung sholat, nggak boleh ngobrol dulu. Kalau dia seandainya dia ngobrol dulu, maka batal wudunya. Ya, kalau kakek-kakek dia membersihkan farjnya, dia membersihkan celananya, wudu, dia ngobrol
pakai kaki besar ke sini. Habis itu dia membersihkan kamar mandi, wudhu, nungguin sampai sini ternyata belum kuat 3 menit lagi. Apakah batal wudhunya? Kalau itu tidak batal, karena dia ada uzur syar'i. Ya, dia nungguin azan, nungguin komat, itu nggak apa-apa. Ya, asalkan jangan nungguin orang. Kalau nungguin orang dia batal wudhunya, dan dia harus ulang lagi dulu. Nah, kalau tadi nungguin komat 3 menit lagi, kemudian ada yang keluar tuh, maka itu dimaafkan. Gitu. Lebih baiknya lagi ada pembalut, dia mau pembalut. Gitu. Itu hukum fikih tentang orang yang geser, tata caranya seperti itu. Yang membatalkan puasa di sini disebutkan wanawaqul wudu yang ba'du, yang membatalkan wudu. Ada 4. Pertama, al-khariju minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Lubang mana? Depan belakang. Jadi semua yang keluar dari 2 lubang depan dan belakang ini semuanya najis kecuali air mani. Ya, kencing, darah, BAB, apalagi yang keluar dari lubang depan belakang. Oh iya, jadi laki-laki punya 3 air ya. Ada air mandi sama wadi. Air mandi hukumnya suci. Ya, air mandi hukumnya suci. Mandi sama wadi itu najis hukumnya. Jadi kalau misalnya air mandi sama air wadi ini terkena celana kita, maka wajib dicuci celana. Ya, dan dia membatalkan wudu. Ya, kalau mandi itu dia keluar saat merangsang dirinya. Ya, dia hawa nafsunya lagi naik, yaitu syahwatnya lagi naik, maka dia keluar air mandi, batal wudu. Kalau air mandi, dia biasanya setelah senggama. Sebenarnya gini, dia bisa saja keluar itu tanpa rasa nikmat. Contohnya, duduk di majelis, dia lagi wudu, habis itu duduk di majelis ilmu seperti kita, tertidur misalnya, mimpi basah, habis itu mimpi basah keluar air mani, batal wudunya. Keluar air mani, wudunya batal tidak? Batal. Kalau air mani, keluar air mani, wudunya tidak batal. Ya, wudunya tidak batal. Dan membatalkan itu air mani sama air mani. Di sini disebutkan hilal mani kecuali air mani. Ya, keluar air mani tidak batal ya. Kenapa? Dia hanya mewajibkan mandi. Wajibkan mandi. Jadi derajatnya lebih tinggi. Ada orang wudu, kemudian dia keluar air mani gitu, maka wudunya tidak batal. Dia langsung mandi saja. Oh, bagaimana cara mandinya? Ini beda lagi. Kan harus memegang fars itu. Bisa saja kita mandi dulu itu di kali misalnya. Ya, nyebur ke kali, niat dalam hati, terus gosok-gosok sabun, itunya mandi gitu. Jadi keluar air mani tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimana kalau misalnya keluar cacing, keluar cacing dari lubang belakang, kemudian masuk lagi itunya cacingnya. Contohnya gitu. Gimana kira-kira? Ada cacing keluar, gelap ya. Balik lagi ke dalam dia. Masuk lagi ke dalam. Batal nggak wudunya? Kalau ini batal. Pokoknya nggak batal itu adalah keluar air mani, dia nggak batal. Itu yang pertama, keluar dari 2 lubang. Kedua, zawalul aqli. Zawalul aqli itu artinya hilang akal. Ya, dengan gila atau lima apa bisa. Tahu orang autis kan? Autis itu yang sebentar gila sebentar enggak gitu ya? Ya, kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak. Jadi gilanya itu potong-potong. Jadi zawalul aqli ini misalnya ada orang wudu, habis itu pingsan, artinya dia hilang akal, maka batal wudu. Kalau tidur gimana wudu gitu? Ada orang tidur nih, ada orang wudu terus kemudian dia tidur, batal nggak wudunya? Kalau wudu tidur aja, tergantung posisinya. Betul lagi, tergantung posisinya tidur ya. Jadi syarat tidur itu
habis duduk mau tidur, syaratnya biar gak batal wudhunya adalah duduknya itu mutamakin. Mutamakin itu duburnya, ya, lubang belakang itu harus menetap. Nih harus menetap di bumi lah atau apa ya. Harus itu ketutup di sini deh. Terkunci jadi ada gini al-ain itu wika ustahi. Jadi mata itu jika dia sudah tertutup, artinya sudah tertidur, maka itu lubang terbuka, lubang belakang. Ya, mata kalau sudah tertutup, lubang belakang terbuka. Artinya kalau dia tidur terlentang misalnya gitu, terlentang apa tengkurap gitu, ya, tuk, itu kebuka otomatis ya, walaupun dia nggak ngerasa, otomatis buka. Tapi kalau kayak gini, walaupun bohongan seberat apapun gitu tidur sampai ya la ilaha illallah, bisa sampai palanya itu nyusuk ke tanah lagi seperti itu. Tapi duduknya dia mutamakin, artinya duduknya dia kayak gini, ya, maka nggak batal dengan cara tadi mutamakin duduknya. Walaupun dia sampai ini. Para sahabat tadi juga pernah kayak gitu. Lupa ini. Jadi ketika itu habis sholat maghrib nungguin Nabi SAW mau sholat isya. Kemudian ini para sahabat tadi berngantuk kan. Kemudian kepalanya sampai udah saking ngantuknya sampai main tersungkur ke bawah tanah. Maka langsung sholat aja gitu. Jadi nggak batal gitu. Ya gitu. Tapi kalau misalnya duduk nih, duduk kayak gini, tapi hilang akal, dia bukan gitu. Dia tiba-tiba gila misalnya. Gila, atau dia pingsan kayak gini, pingsannya dulunya kayak gini, sebentar aja, 2 menit misalnya pingsan. Itu gimana? Ya, pingsan, hilangin nggak berarti batal. Berarti batal. Pokoknya patokannya yang nggak batal itu tidur, ya, tidur dan duduk itu mutamakin. Kalau misalnya kayak gini gimana? Kan? Batal kalau yang bisa lagi Jumat kayak gini. Wah, ini batal ya. Karena dia dari samping dulu kan. Gitu, itu tentang duduk tidur gitu, ya. Percepat bahwa kemudian ketiga asal itu apa syaratnya ar-rajuli wal mar'ati. Bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Ya, bertemunya. Kalau bagaimana kalau misalnya anak kecil? Anak kecil biasanya nih anak-anak para salim, itu gimana batalnya? Apakah dia syaratnya itu balik itu harus balik dulu? Kalau yang balik yang sudah besar kan ya kita tahu lah itu batal kalau itu dia. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang belum balik? Ya, nanti dilihat dulu dia belum balik nih. Contohnya dia punya umur 10 tahun. Ya jangan 10 tahun, 8 tahun contohnya. Ada anak perempuan 8 tahun. Tapi badan dia sudah besar. Sudah kayak anak remaja gitu ya. Walaupun umurnya bongsor. Ya, umurnya masih 8 tahun. Tapi badannya besar gitu. Dia jadi gila. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang itu nggak enak dilihat perempuan, kita malu depan dia walaupun dia masih 8 tahun hidup. Jadi rasa malu kita tinggi itu dengan dia. Padahal dia 8 tahun belum balik misalnya gitu. Maka itu dia batal. Gitu ya. Misalnya ada ibu-ibu dia bertemu dengan anak laki-laki cowok yang itu masih 10 tahun misalnya. Tapi 10 tahun udah besar. Udah kuat, udah gede gitu kan udahnya. Maka kalau itu dia batal gitu. Paham ya? Jadi di sini patokannya bukan udah balik atau belum. Patokannya adalah apa? Badan bongsor, ada sir teman. Iya, jadi badannya bongsor, gede. Badannya bongsor. Jadi kalau kira-kira kalau kita buka baju depan dia malu kan? Gitu. Iya. Ya. Walaupun dia masih belum balik. Nah, gitu. Patokannya jadi gitu. Walaupun dia belum balik, tapi seandainya kita melakukan sesuatu yang itu misalnya contohnya buka baju depan dia, itu tidak malu depan dia. Gitu. Itu batal. Kalau bersentuhan dengan dia, gitu. Min ghairi ha'ilin, dari nggak pakai penghalang. Kalau misalnya kita nyentuh ini dia tangan ada bajunya itu ada penghalangnya maka nggak batal, gitu ya. Nah, kalau bagaimana dengan yang muhrim? Gimana apa muhrim?
mahram, muhrim itu orang yang berihram. Mahram maksudnya. Mahram itu yang haram dinikahi. Kayak ibu nggak batal. Kalau istri gimana kemarin? Kalau istri batal. Nah, dia bukan mahram. Dia lagi dinikahi artinya gitu kan mahram. Bukan mahram. Mahram bersama dengan istri menurut mazhab Syafi'i batal. Itu. Ya, jadi kalau misalnya kita pegang rambut istri kita habis itu, batal nggak kira-kira? Pegang rambut istri kita setelah itu, batal nggak? Bukan kulit kan itu? Betul, bukan kulit, jadi nggak batal. Ya, yang batal itu yang kulit nih, kayak gini, kulit rambut, kemudian kuku, pegang kuku nggak batal, nggak apa-apa. Itu gigi nggak batal. Tapi kalau sampai kena besinya, batal. Karena dia kulit itu ada daging, gitu ya. Dan terakhir di sini disebutkan kubul adami, memegang kubul adami, apa namanya, kelamin manusia, alat vital manusia. Ini baik anak kecil atau tidak. Contohnya ada ibu-ibu, dia punya anak kecil, anak bayi, kemudian ibunya udah nih, nyepokin anak-anaknya. Itu batal dulu. Ya, sampai dia memegang si ibu itu memegang farj si anaknya itu, walaupun masih kecil, masih belum bisa makan mana lagi, maka batal. Pokoknya mutlak kelamin manusia, walaupun dia mayit misalnya, mandi mayat misalnya, ya, atau mandi anak kecil lah, mandi mayat anak kecil, ya, tapi apa kan buka semua ya, memegang farj yang batal dulu. Ini contohnya gini, misalnya kita menemu farj dan itu terpotong. Misalnya ada orang dimutilasi lah, kemudian farjnya itu kelamin itu terpisah dari tubuh yang lain. Itu kalau kita pegang gimana? Bakal kudu itu. Tahu ya gimana hukumnya? Jadi kelaminnya sudah dipotong dari orangnya gitu loh. Yang namanya kelaminnya yang matang loh. Oke. Jadi kalau misalnya nemu kelaminnya itu, kalau kita pegang batal gitu. Batal. Yang nggak batal jika kelaminnya itu memang sudah hancur. Jadi kalau kita lihat itu kayak bukan kelamin, pokoknya udah habis digeleng kelaminnya. Dan itu sudah, udah nggak berbentuk lagi, maka ini kan nggak batal. Atau di blender kelaminnya, kelamin di blender aja ya, hancur kan? Nggak batal. Kalau pegang ini, ada misalnya kita memegang tangan perempuan yang potong, ada orang jalan perempuan, tangan potong, jatuh tangannya, terus pegang, gimana? Ya nggak batal karena itu bukan kelamin. Masya Allah, betul lagi. Betul. Kalau mereka tadi yang itu, yang apa namanya, copot tangan itu si perempuan, ada perempuan kecelakaan, kemudian copot tangannya, kita pegang, maka nggak potong dulu kita. Karena kalau sudah terpotong, namanya bukan perempuan lagi, namanya tangan biasa. Tapi kalau zakar, artinya kelamin, kalau sudah terpotong, namanya tetap masih kelamin. Benar ya? Gitu deh. Nemu tangan potong gitu. Nah, yang membatalkan itu gimana kira-kira? Apakah kita mutlak batal kalau memegang atau ada batasannya? Jadi batasannya itu gini, perhatikan semua nih. Yang di luar ini nggak membatalkan. Artinya kalau kita megang zakat kita misalnya dengan ini, maka nggak batal. Nih, kita jadi gitu. Yang tertutup dari sini baru batal. Nih, yang tertutup yang nggak kelihatan dari sini baru batal. Contohnya ini, ya, yang zakat kita, maka batal. Kalau nggak sengaja gimana? Artinya kalau punya dambal, batal boleh tinggal gitu. Iya. Jadi kalau biar nggak batal nanti ini seret, gitu. Ya, atau pakai ini apa namanya? Salah aja nih. Kan sering juga nih salah.
kayak pakai celana ada yang kayak terpincut begini. Kalau pakai kayak apa? Iya, iya, artinya kan ada pelapis ya kan? Iya, ada pelapis, ada penghalang. Ada penghalang apa? Ini masalahnya yang langsung nyentuh kepada zakatnya itu pakai tangan. Makanya membatalkan ini yang tidak terlihat dari ini. Ya, artinya kalau bisa lagi ini nggak batal deh. Atau gini nggak batal. Yang batal langsung megang. Contohnya nggak sengaja misalnya habis mandi, wudhu, pakai anduk, ya, kemudian kesentuh, waduh, gimana? Tadi dilihat, kalau tadi kesentuhnya pakai yang di dalam ini, yang agak kelihatan tadi ini, maka batal. Kalau pakai yang ini kesentuhnya, maka batal. Kecuali nanti di madhab Hambali mengatakan bahwa yang batal itu jika dia sengaja, ada unsur kesengajaan, dan kedua ada rasa syahwat, rasa syahwat. Gitu. Pada madhab Syafi'i mutlak batal kalau menyentuh farj itu. Gitu ya, menyentuh farj mutlak batal walaupun dia tak sengaja. Gitu. Kalau misalnya tangan kita cacat gimana? Cacat itu nggak kerasa ya? Atau gimana? Setruk kerasa. Contohnya tangan kita cacatnya satu kanan, kemudian nyentuh perempuan, itu batal. Kalau ada rasa ya, nggak ada rasa nyentuh ya. Kayaknya kagak. Maka dengan kontrol saja ya. Dengan tangan cacat itu batal ya. Tetap batal. Jadi semuanya tetap batal ya. Ya. Kalau pegang ini kelamin kuda misalnya, kelamin artinya kelamin binatang kita pegang. Betul nggak? Binatang. Ini kita belum tahu nih, ya kan? Perlu ngaji nih. Biasa kita pegang misalnya habis sholat zuhur nanti ibadah kurban, ada itu ada farz bahima, ada kelamin kambing misalnya kita pegang. Gitu. Gak batal, kenapa gak batal? Ya ada syahwat. Yang lain kata jawab. Bukan manusia, jawabannya gitu. Yang batal itu yang manusia. Gitu. Yang batal itu yang manusia. Kalau memegang kelamin hewan maka tidak batal. Mutlak. Terserah beda. Gitu. Baik, ada pertanyaan silakan. Ada tanya? Tentang batal dulu. Baik. Apa? Kelaminnya itu kesentuhnya, pokoknya kesentuh ya. Sedikit. Enggak, pokoknya kesentuh. Perangkapnya, pokoknya kesentuh dikit aja batal. Helmnya misalnya gitu, batal ya, pegang gitu. Gitu batal. Kalau dikepret, dia ada di dalam celana, nggak batal. Gitu ya. Dan satu lagi, kalau misalnya kita umroh itu kan sentuhan itu pas ketika umroh itu susah. Apa namanya? Kita menjaga wudhu itu susah. Artinya persentuhan kanan kiri, karena dia ketika umroh itu itu laki-laki umroh itu nyampur tuh sampai kanan cewek misalnya itu kalau kesentuh, maka kita ambil pendapat gini di mazhab Syafi'i. Ada yang membatalkan itu. Jadi pada pendapat mazhab Syafi'i, salah satu mazhab Syafi'i berpendapat yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ya, yang batal itu yang menyentuh, bukannya yang ada sengaja gitu ya. Yang sengaja. Artinya kalau misalnya lagi umroh, besok sama cewek misalnya, maka yang batal dia tuh. Yang batal dia. Makanya sebelum umroh, sebelum haji, itu kita harus belajar tentang umroh dan haji. Contohnya, nggak boleh saat umroh itu kita menghadap belakang. Lagi tawaf nih, lagi mudrik kalau kita menghadap belakang, jamaah cepetan. Artinya pundak kiri ini harus berada di Ka'bah itu harus berada di kiri terus. Ya, Ka'bah itu harus berada di kiri terus. Kalau misalnya kita menghadap belakang, artinya terlepas dia kiri, maka tawaf itu batal ya. Tawafnya harus ulang lagi satu. Ya, tawaf udah tawaf ke-6 dia udah mau ke-6 nanti. Ini yang ke-7. Dia menghadap belakang. Ya, dan jamaah jadi kan.
Makanya yang ketujuh itu batal. Artinya dia pulang lagi atau aja keluar dari awal. Itu ya. Dan satu lagi tanya. Cukup? Baik, alhamdulillah. Ini perlu umat kita pelajari karena setiap hari ini kita melaksanakan ini, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur nih masih diberikan kesempatan untuk belajar. Karena belajar itu enggak pandang usia ya. Walaupun udah tua, di Mesir banyak tuh yang udah tua masih tetap belajar, masya Allah. Bawa anak ke sekolah, bawa anak itu semangat belajar orang di Mesir itu seperti itu. Salah saya yang udah gitu. Baik, semoga bermanfaat yang kita dapatkan hari ini dan bisa diamankan di setiap hari kita. Ada yang Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.